Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 kelas Palembang, yang dimana akan mempresentasikan mengenai pengembangan media pembelajaran ekonomi. Adapun nama anggota kelompok kami, yang pertama saya Fitri Suryadi sebagai moderator, yang kedua Okta Apriani, yang ketiga Jihan Kusumawardani, yang keempat Susan Rahmania, yang kelima Sera Maulidia, dan yang terakhir Anggi Lestari. Dengan dosen pengampu Bapak Deskoni, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, dan Ibu Dewi Pratita, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Di sini kami akan membahas tentang pengembangan media pembelajaran canggih pada peserta didik jenjang SMK kelas 10. Yang pertama akan ada latar belakang pentingnya media pembelajaran, yang kedua analisis kebutuhan dari media pembelajaran, yang ketiga proses pembuatan media yang akan dikembangkan. Baiklah, langsung saja. Yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Okta Apriani. Kepada Saudari Okta, saya persilakan. Baiklah, saya Okta Apriani akan menjelaskan mengenai latar belakang pentingnya media pembelajaran. Di mana media pembelajaran ialah suatu alat perantara untuk menyampaikan informasi atau pesan dari peserta didik atau dari pendidik ke peserta didik atau dari peserta didik ke sesama peserta didik, sehingga nantinya akan terjadi komunikasi yang baik. Di mana pentingnya media pembelajaran ini karena media pembelajaran mempunyai peran penting, yaitu untuk meningkatkan minat belajar siswa sekolah, khususnya di kelas rendah. Karena siswa yang berada di dalam kelas rendah belum mampu berpikir secara abstrak, sehingga materi yang akan diajarkan oleh guru nantinya ini perlu divisualisasikan dalam bentuk yang lebih nyata atau konkret. Dengan menggunakan media yang tepat, nantinya diharapkan dapat meningkatkan semangat dan motivasi siswa dalam belajar. Selain itu, siswa juga akan dengan mudah memahami suatu materi yang disampaikan oleh pendidik. Next. Dan yang selanjutnya ialah analisis kebutuhan dari media pembelajaran. Di mana analisis kebutuhan media pembelajaran ini dilakukan sebelum suatu media pembelajaran tertentu dirancang atau dikembangkan. Pada prinsipnya, tujuan analisis kebutuhan ini ialah untuk mengidentifikasi topik maupun media pembelajaran yang tepat dan relevan. Media juga bisa digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, maupun perhatian peserta didik agar dapat lebih memahami materi yang sedang dijelaskan oleh guru atau pendidik. Selain itu, media pembelajaran juga bisa menjadikan proses pembelajaran lebih efektif dan efisien, yang mana ini dikarenakan guru tidak perlu lagi menyuruh peserta didik untuk mencatat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Okta Apriani. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Jihan Kusumawardani. Kepada Saudari Jihan, saya persilakan. Baiklah, kepada moderator, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai proses pembuatan media yang akan dikembangkan. Yang dimana media canggih yang akan kami buat ini ialah media animasi. Yang dimana animasi tersebut atau lebih akrab disebut dengan film animasi, merupakan film yang merupakan hasil dari pengolahan gambar tangan sehingga menjadi gambar yang bergerak. Media animasi adalah media berupa gambar yang bergerak disertai dengan suara dan merupakan perkembangan dari iptek. Penggunaan animasi tidak terlepas dari alat bantu komputer. Media animasi ini juga merupakan salah satu wahana atau alat yang digunakan oleh seorang guru yang berbentuk gambar bergerak yang berupa video atau film sehingga dapat menarik perhatian siswa dan memotivasi siswa pada saat proses pembelajaran. Untuk membuat animasi, kami menggunakan aplikasi Powtoon. Next. Adapun tujuan penggunaan media pembelajaran ini, yang pertama yaitu sebagai perantara untuk mempermudah penyampaian materi pembelajaran. Yang kedua, sebagai perantara untuk memperjelas maksud dari materi tersebut. Yang ketiga, sebagai sumber belajar bagi siswa. Yang keempat, untuk memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis.
Yang kelima, sebagai alat untuk mengangkat persoalan untuk dikaji lebih lanjut dan dipecahkan oleh para siswa dalam proses belajar. Yang terakhir ialah agar menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid dengan sumber belajar. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Jihan Kusumawardhani. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Susan Rahmania. Kepada Saudari Susan, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai alat yang digunakan dalam membuat video animasi. Alat yang digunakan untuk membuat video yaitu laptop atau komputer, dan untuk membuat video lalu memerlukan sumber belajar sebagai contoh buku, jurnal, modul, kamus, dan lain sebagainya. Berikutnya langkah-langkah pembuatan dari video animasi. Langkah pertama, buka Google lalu masuk ke web Powtoon. Selanjutnya, setelah itu sudah tertera berbagai macam template video animasi yang bisa digunakan. Namun ada template yang berbayar, ada juga yang gratis. Langkah ketiga yaitu pembuatan video animasi ini memerlukan jaringan internet dan berbasis berbayar. Hanya saja dalam 3 hari pertama untuk pengguna baru dikenakan gratis pengeditan. Lalu klik salah satu template yang ingin digunakan sesuai yang kita perlukan dan inginkan. Langkah selanjutnya, klik Edit in Studio pada template yang dipilih dan akan muncul berbagai macam animasi, karakter, teks, musik yang bisa diganti atau diubah sesuai selera masing-masing. Itu saja penjelasan dari saya, kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Susan Rahmania. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Sera Maulidia. Kepada Saudari Sera, saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Susan. Langkah-langkah selanjutnya ialah mulai mengganti animasi yang sudah ada menjadi animasi yang kita inginkan dengan cara mengklik bagian kanan yang sudah tertera berbagai macam karakter seperti orang yang bergerak, properti, dan lain-lain. Selanjutnya, animasi orang bergerak tersebut bisa dibesar kecilkan dengan cara menarik sudut kiri atau kanannya. Begitu juga dengan teks, properti, dan sebagainya. Yang selanjutnya, bagian teks bisa kita ganti dengan materi yang akan kita jelaskan dengan cara menghapus teks asli lalu mengetik ulang teks yang diperlukan. Yang selanjutnya, teks bisa diganti font, warna, ukuran, dan sebagainya dengan cara mengklik teks yang telah ditulis, lalu akan muncul pilihan di sebelah kiri teks tersebut. Selanjutnya, pada slide kedua, lakukan hal yang sama dengan slide pertama, yaitu dengan mengubah animasi, menambahkan properti, mengganti teks, dan sebagainya. Untuk mengganti teks, animasi, dan sebagainya bisa dilakukan dengan cara memilih bagian sebelah kanan template yang sudah tertera di sana. Ada bagian yang berbayar, ada juga yang gratis. Yang selanjutnya, video yang telah kita edit tersebut bisa diputar dengan cara mengklik tanda play di bawah template agar kita tahu hasil yang kita buat. Kemudian lakukan hal yang sama pada slide-slide berikutnya sampai materi terakhir hingga penutup. Jangan lupa beri musik pada animasi supaya terlihat lebih menarik. Biasanya sudah tertera sound-nya, tetapi kita bisa mengganti sound-nya dengan cara mengklik bagian kanan template, di sana tertera musik. Setelah setiap slide selesai diedit, maka putarlah atau review terlebih dahulu video yang telah dibuat sebelum meng-save video animasi tersebut. Langkah terakhir ialah menyimpan video dengan cara mengklik tanda di atas kanan yang berupa tanda panah, lalu download dalam bentuk MP4, lalu tunggu sampai proses ekspor selesai. Dan video animasi sudah bisa digunakan. Itu saja yang bisa saya jelaskan, saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih kepada Saudari Sera. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Anggi Lestari. Kepada Saudari Anggi, saya persilakan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan media video animasi ya. Yang pertama yaitu ada kelebihannya. Yang pertama, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Yang kedua, dapat menyajikan laporan-laporan yang aktual dan orisinal yang sulit dengan menggunakan media lain. Yang ketiga, menyajikan pesan dan informasi secara serempak bagi seluruh siswa. Dan yang keempat, mampu mengembangkan daya imajinasi yang abstrak. Lalu selanjutnya ada kelemahan video animasi, yaitu yang pertama memerlukan kreativitas dan keterampilan yang cukup memadai untuk desain animasi yang secara efektif dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Yang kedua, memerlukan software khusus untuk membukanya. Yang ketiga, guru sebagai komunikator dan fasilitator harus memiliki kemampuan memahami siswanya, bukan memanjakan dengan animasi pembelajaran yang cukup jelas tanpa adanya usaha belajar dari penyajian informasi yang terlalu banyak dalam satu frame. Yang keempat, cenderung akan sulit dicerna oleh anak. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulannya. Media pembelajaran adalah alat perantara untuk menyampaikan informasi atau pesan dari pendidik ke peserta didik, atau dari peserta didik ke sesama peserta didik, sehingga terjadi komunikasi yang baik. Pentingnya media pembelajaran karena media pembelajaran mempunyai peran penting untuk meningkatkan minat belajar siswa sekolah dasar, khususnya di kelas rendah, karena siswa kelas rendah belum mampu berpikir abstrak, sehingga materi yang diajarkan oleh guru perlu divisualisasikan dalam bentuk yang lebih nyata atau konkret. Selain itu, media pembelajaran juga bisa menjadikan proses pembelajaran lebih efektif dan efisien dikarenakan guru tidak perlu lagi menyuruh peserta didik untuk mencatat. Dengan adanya media pembelajaran, peserta didik juga bisa fokus memperhatikan apa yang sedang guru jelaskan tanpa harus membagi perhatian antara memperhatikan materi dan mencatat materi yang sedang diajarkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah memaparkan materi pada hari ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya, kelompok kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.